Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan wa syukran lillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pertama-tama, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, diantaranya nikmat iman dan Islam. Semoga sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati dosen Universitas Primagraha, yang saya hormati Ibu Itoh Masitoh MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran pendidikan agama Islam di pendidikan dasar dan menengah. Baik, di sini izin memperkenalkan diri. Nama saya Suryani Agustina. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Primagraha, semester 5. Saya di sini akan melaksanakan menjawab tugas UTS semester ini, yaitu yang mana membuat sebuah video yang tentang sebuah pembelajaran. Yang mana di sini saya akan membahas tentang problematika dan solusi pengajaran di pendidikan dasar dan menengah. Oke, baik, langsung kepada pembahasan. Problematika dan solusi pengajaran di pendidikan agama Islam dalam pendidikan dasar dan menengah. Sebelum kita membahas tentang problematika dan juga solusi pengajaran, kita harus mengetahui bahwa pendidikan agama Islam itu merupakan mata pelajaran yang bertujuan untuk peserta didik agar beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia, dan juga tentunya mampu mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Adapun meski mata pelajaran pendidikan agama Islam ini tentunya di pengajaran PAI di sekolah dasar dan juga menengah menghadapi berbagai tantangan baik dari aspek guru, siswa, lingkungan maupun kurikulum. Nah, untuk membahas yang namanya problematika pengajaran di pendidikan agama Islam. Yang pertama ada problematika dari sisi guru. Yang mana kompetensi guru yang merata, tidak semua guru memiliki kompetensi yang pedagogik atau personal, sosial, dan juga kepribadian yang kuat. Nah, adapun metode mengajar atau yang kedua yaitu metode mengajar monoton. Dimana kebanyakan sekarang guru masih menggunakan metode ceramah sehingga pembelajarannya kurang menarik dan terlalu membosankan ya ibaratnya kalau untuk zaman sekarang gitu. Apalagi anak-anak yang zaman sekarang tuh kalau masalah teori kurang tertarik gitu. Adapun yang ketiga itu kurangnya penguasaan teknologi. Guru belum sepenuhnya memenuhi kriteria dalam pemanfaatan media digital, learning atau aplikasi pembelajaran. Kan banyak ya sekarang aplikasi-aplikasi yang untuk belajar. Nah, itu mungkin guru sekarang itu kurang dalam memahami teknologi dalam bentuk kayak media sosial itulah tersebut. Dan ada yang keempat, beban administrasi yang tinggi. Nah, guru sering disibukkan administrasi sehingga kurang fokus pada inovasi pembelajaran. Jadi zaman sekarang tuh terlalu memikirkan kepada administrasi yang tinggi, sedangkan pengajaran itu sendiri tidak diperhatikan gitu. Itu jadi problematikanya gitu ya, problematika untuk guru. Nah, adapun problematika itu dari sisi siswanya. Nah, yang pertama motivasi belajarnya rendah. Kenapa sih motivasi belajarnya rendah? Karena siswa menganggap PAI itu mudah, sedangkan ya memang mudah itu pun bagi yang mempelajarinya gitu. Kalau cuman yang mendengarkan itu mudahnya cuman mendengar gitu, sehingga kurang serius dalam mempelajarinya. Sedangkan untuk kita kaum muslimat ibaratnya yang menganut agama Islam itu kita harus tahu dari
Dari mulai kebiasaan sehari-hari kita kan masuknya ke dalam ada aturan-aturannya dari Al-Quran, dari ataupun sebagainya gitu. Terus ada yang kedua, perilaku dan moralnya yang terpengaruh media sosial. Nah, sekarang kebanyakannya para siswa-siswi sekarang banyak yang hampir semua menggunakan gadget atau handphone atau media sosial. Namun, paparan internet tersebut dari game, pergaulan, kadang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Nah, itu pun seharusnya harus ada arahan atau bimbingan dari guru ataupun orang tua. Yang selanjutnya ada kemampuan dasar yang beragam. Jadi sebagian siswa belum bisa baca Al-Quran, ada yang udah bisa, ataupun sebagainya, ada yang udah bisa sholat, maksudnya bacaan sholat, terus praktik sholatnya bagus gitu, ada yang belum. Nah, itu kemampuan dasarnya emang berbeda-beda gitu, dan itu harus jadi evaluasi gitu buat kita bukan kita sih ya, lebihnya kepada guru ataupun yang sudah memahami untuk mengajarkan atau membimbing agar yang belum paham menjadi paham gitu. Terus ada yang keempat, kurang pembiasaan praktik ibadah. Jadi kebanyakan sekarang kan jarang ada aja yang nggak sholat. Nah, itu kurang pembiasaan. Kalau sekiranya kita mendisiplinkan untuk pembiasaan mulai dari sholat, nah itu kan menjadi jadi siswa sekarang itu kebanyakannya hanya hafal teori sholat. Mereka tahu, oh sholat itu wajib, sholat itu tiangnya agama. Terus wudu, kalau sebelum sholat kita harus wudu. Nah, banyak yang udah memahami tapi lemah dalam mempraktikannya. Bukan hanya sholat, wudu ataupun kewajiban-kewajiban sehari-hari gitu, tapi adab sehari-hari pun kadang tidak dipraktikan gitu. Contohnya kayak minum harus duduk gitu. Nah, ada juga problematika dari lingkungan sekolah. Nah, yang mana satu, minimnya sarana dan prasarana. Jadi musola, alat praktik ibadah, atau kitab-kitab yang lain yang memadai, yang memandu untuk pembelajaran, ataupun Al-Quran. Sebaiknya setiap sekolah, apalagi yang mayoritasnya muslim, harusnya ada musola, harusnya ada praktik ibadah atau peralatan ibadah. Mukena. Jadi siswa juga, jadi guru itu bukan hanya sekedar menyuruh, tapi guru itu harus memandoi gitu. Terus ada juga tidak ada kegiatan keagamaan terstruktur kayak rahis, terus sholat berjamaah. Kadang di sekolah-sekolah yang belum melaksanakan itu menjadi problem gitu, menjadi masalah gitu. Dan ada pun iklim sekolahnya yang kurang religius, jadi kurang menerapkan keagamaan di sekolahnya gitu. Dan itu harusnya mulai dari seorang guru gitu yang ada di sekolah. Nah, siswa akan mengikuti, yang ibaratnya sekolah itu ada peraturan. Nah, jika guru menetapkan peraturan demikian, maka insya Allah siswanya pun akan ikut gitu. Dan ada juga problematika kurikulum, dan tentunya bukan dari sekolah, guru ataupun yang sebagainya. Ada pun dari problematika dari kurikulum. Jadi yang pertama, materi PAI itu terlalu padat, banyak kompetensi harus dicapai, namun waktunya terbatas, dan juga tidak seimbang antara teori dan juga praktek. Dan juga terlalu cepatnya perubahan kurikulum itu juga menjadi problem. Nah, baik, kita melanjut kepada solusi pengajaran PAI. Nah, untuk solusi, yang pertama ada solusi untuk guru.
Jadi, peningkatan kompetensi melalui pelatihan, workshop, ataupun GPMG, mohon maaf. Nah, jadi selanjutnya harus menggunakan metode yang variatif, jigsaw, problem based learning, role play, project based learning. Jadi enggak hanya satu metode gitu. Jadi metode ceramah terus jadi bosen gitu ya kalau siswanya. Nah, yang ketiga pemanfaatan teknologi, yang mana guru bisa menguasai yang namanya media sosial, kayak guru memberikan film atau video islami yang edukatif untuk siswanya, aplikasi Al-Quran, Google Classroom, Canva, kuis, dan lain-lain. Dan juga meningkatkan keteladanan guru, karena guru adalah role model akhlak. Jadi kalau gurunya mencontohkan akhlak yang baik, siswanya pun insya Allah akan mengikuti. Nah, adapun solusi untuk siswa. Sini solusi untuk siswa itu meningkatkan motivasi belajar melalui pendekatan personal dan pembelajaran kontekstual. Dan juga ada pembiasaan ibadah di sekolah. Jadi mulai dari kita membuat siswa untuk rajin sholat berjamaah di sekolah. Nah, itu insya Allah akan menjadi kebiasaan baik untuk mereka di rumah pun gitu. Jadi membimbing khusus membaca Al-Quran untuk siswa yang belum bisa gitu atau belum lancar. Terus dibimbing, nah lama-kelamaan kan siswa kan bisa gitu membaca, yang belum bisa bisa membaca nada, dan yang udah bisa pun makin faham atau fasih gitu dalam membaca Al-Quran. Dan juga menguatkan pendidikan karakter melalui kegiatan agama gitu. Nah, dan juga ada solusi pada lingkungan sekolah, yang mana membangun budaya religius dalam kayak salam, sopan santun, terus sholat berjamaah gitu. Dan juga menambah fasilitas keagamaan seperti musola, alat praktik ibadah, buku-buku tafsir, hadis, Al-Quran, atau yang lainnya. Nah, yang selanjutnya itu solusi pada kurikulum. Jadi menyederhanakan materi sebagai esensial dan fokus pada penerapan nilai. Yang selanjutnya penilaian autentik, yang mana observasi ibadah, proyek, dan juga sikap. Dan juga ada integrasi pendidikan agama Islam dengan mata pelajaran lain seperti IPS, Bahasa Indonesia, PPKN. Nah, itu mungkin ada kaitannya atau bisa dikaitkan dengan mata kuliah seperti itu. Nah, bagi kesimpulannya yaitu di mana pengajaran PAI di pendidikan dasar atau menengah menghadapi berbagai problematika yang berasal dari guru, siswa, lingkungan, dan juga kurikulum. Namun, masalah ini dapat diatasi melalui peningkatan kompetensi guru, pemanfaatan teknologi, dan pembiasaan religius, serta penguatan karakter, kurikulum yang relevan dan juga seimbang. Dengan solusi tersebut, insya Allah pendidikan agama Islam akan lebih efektif dalam membentuk generasi berakhlak mulia dan bertakwa. Mungkin hanya itu sedikit penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Sureni Agustina mengucapkan banyak terima kasih. Adapun jika ada kata-kata yang salah, silakan diperbaiki. Jika ada kata-kata yang benar, insya Allah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.